jumlah oleh-oleh. Tapi sekarang mulai ada frustrasi orang yang hendak pulang mungkin membatalkan karena malu nggak bawa oleh-oleh, padahal itu ada kewajiban. Sementara orang yang menunggu justru dengan cemas mengetahui jangan-jangan nggak ada oleh-oleh karena berita tentang kesulitan ekonomi juga ada sampai di desa-desa. Jadi kita mesti membaca bahwa setelah Idul Fitri orang ingin melepas keakraban dengan warga terutama dalam tradisi Indonesia, dan keakraban itu batal karena keadaan ekonomi. Jadi ini yang sering kita sebut sebagai gejala ekonomi yang sifatnya akhirnya jadi subsisten, itu artinya bertahan pada dasar yang paling sederhana itu. Namun kita mau coba melihat apa sebetulnya yang membuat orang atau membuat rakyat merasa harapan itu kok makin lama makin pudar. Tentu kita bisa baca banyak analisis yang mengutamakan statistik makro, tetapi Idul Fitri itu bukan soal statistik makro, tetapi statistik batin. Dan kegelisahan kita menunjukkan bahwa hidup itu kadangkala dibayangkan di dalam kemurahan alam semesta, tapi kemudian kita bertemu dengan kebijakan yang membatalkan kemurahan alam semesta. Kan itu intinya kan, dan orang tunjukkan bahwa belum pernah ada keadaan di Indonesia di mana pajak itu tidak masuk, 40% tidak masuk. Itu menunjukkan bahwa yang mau dipajaki pun nggak punya penghasilan. Jadi berputar-putar di situ. Impactnya tadi pada semangat silaturahmi yang memungkinkan kita memperbaiki rasa keadilan, tapi juga akan terganggu karena kelengkapan, sebut aja kelengkapan mudik itu yang ditenteng itu nggak ada. Itu yang mungkin bisa kita pakai sebagai panduan pertama bahwa Indonesia memang sedang dalam keadaan kegelapan. Akhirnya saya ucapkan juga itu kegelapan. Sebelumnya kan riset dari Mandiri Spending Index itu mendapati anomali karena sepekan sebelum Ramadan menunjukkan tabungan masyarakat itu makin menurun dan mereka itu tidak bisa berbelanja keperluan Ramadan. Padahal kalau tahun-tahun sebelumnya justru waktunya ini spending lah ya Ramadannya, apalagi kemudian setelah THR diterima. Tapi kan sekarang THR banyak yang nggak dapat ya karena justru malah di PHK. Ya kita bisa baca semua kesulitan ekonomi itu melalui WA emak-emak itu, terutama di banyak WA group yang seringkali saya dapat bocoran bahwa Indonesia mengalami deflasi selama udah 6 bulan itu. Artinya diturunkan pun harganya nggak ada yang beli karena daya beli nggak ada tuh. Kalau kita lihat emak-emak mulai ngeluh bahwa wajah yang harusnya di serum atau di skincare seminggu sekali itu nggak bisa lagi mereka mampu membeli, dan harga serum itu 900.000 gitu kan, itu nggak ada lagi ya. Padahal itu adalah kemewahan paling sederhana dari kaum perempuan kan. Dan kita melihat bagaimana keadaan ekonomi itu membatalkan keindahan, sebetulnya keindahan peradaban tuh. Kegelisahan mak-mak atau para remaja tuh yang skincare-nya udah habis, itu yang kita maksud bahwa ekonomi itu kalau terjadi kesulitan ekonomi yang pertama kali menderita justru ada kaum perempuan. Dapur yang tidak bisa lagi beroperasi 24 jam, atau makanan yang terpaksa mesti dibeli agak banyak untuk disimpan di lemari es, sementara harga listrik juga akan naik. Jadi semua kompleksitas ekonomi itu akhirnya diukur pada kesejahteraan dapur, piring-piring yang kosong, apalagi di daerah-daerah yang betul-betul kesulitan akses pada pasar. Kan itu dasarnya kenapa kita berupaya untuk membesarkan hati kendati ekonomi menyempit, karena ini adalah bulan Ramadan. Jadi ya besarkan hati itu, karena semua masih bisa kita andalkan pada rezeki yang mungkin akan dibagi oleh tetangga, rezeki akan bisa kita peroleh dari perusahaan. Tapi kalau kita baca statistiknya, banyak perusahaan yang tidak bisa lagi untuk membantu karena kesulitan pendapatan dari perusahaan itu sendiri. Nah, kita mau tahu keadaan itu sebetulnya dari keluh kesah di WA Group. Jadi nggak perlu nunggu Sri Mulyani bicara atau Menteri Perekonomian atau juru bicara Presiden ngomong tentang kesulitan. Di WA Group kita udah tahu bahwa ada kesulitan ekonomi dan itu adalah real, dan sesuatu yang real itu pasti punya akibat ke depan. Kita bayangin misalnya ada keluarga yang ada cekcok kecil karena anak-anaknya menuntut atau sudah terbiasa ada hadiah
ya atau liburan pendek nggak bisa mereka penuhi lagi tuh. Jadi semua hal yang menyangkut kita sebut sebagai keindahan berkeluarga itu terhalang karena kesulitan ekonomi. Itu saatnya kita meluaskan batin kita dan percaya bahwa inara wakala bil mirsad, God is watching us, dan semua hal yang indah pada akhirnya harus diterima sebagai fakta terbalik, dan fakta terbalik itu adalah soal ekonomi. Nah, kalau kita bahas ini di bulan Ramadan itu hanya untuk menunjukkan bahwa batin orang Indonesia mampu untuk menerima bahkan tekanan hidup atau tantangan hidup yang tidak diberikan oleh Tuhan tapi diberikan oleh negara. Kan tidak mungkin kesulitan ekonomi ini kita salahkan pada yang Maha Kuasa. Kita akan salahkan pada yang Maha Memerintah. Kira-kira itu poin tutung kecil. Banyak yang menuding efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah menjadi faktor melemahnya daya beli masyarakat. Sementara pemerintah itu malah menunjukkan inkonsistensi dalam penghematan. Karena dalam 2 hari ini media itu menyoroti luar biasa, netizen juga menyoroti. Ini pembahasan RUU revisi Undang-Undang TNI itu dikebut itu di hari libur, dan itu dilakukan di hotel mewah di Jakarta. Kenapa sih nggak dilakukan di DPR gitu? Akhirnya kita kembali pada konsistensi dari pemerintahan Presiden Prabowo yang memang menginginkan ada penghematan, yang disebut efisiensi. Tetapi fakta-fakta yang terbaca oleh mata netizen juga menunjukkan inkonsistensi. Kemarin beredar berita bahwa pembahasan perubahan undang-undang TNI dan Polri itu dilakukan di hotel mewah. Ada gambar-gambar di situ. Itu mulai orang berpikir kalau mau konsisten ya kenapa nggak sidang di DPR aja, kan ada ruang-ruang sidang di DPR. Kenapa mesti dibawa ke hotel? Apakah nanti juga akan ada semacam draft yang tidak diedarkan pada publik sehingga percakapan publik tidak dilibatkan dalam pembahasan 2 undang-undang yang sangat strategis, itu undang-undang tentang kepolisian dan tentang TNI yang sekarang sedang juga dipersoalkan bahwa kesempatan militer untuk masuk kembali dalam wilayah sipil itu akan dilonggarkan. Padahal kita tahu bahwa justru karena ada problem di dalam sistem rekrutmen sipil, maka seolah-olah hanya boleh diganti oleh militer. Kan seharusnya rekrutmen sipil itu yang dibuat lebih ketat kan. Tetapi kita mengerti bahwa keinginan rakyat untuk mengucapkan protesnya itu sekarang terhalang oleh juru bicara istana yang hanya ingin menghentikan kecerewetan rakyat. Dan kita tidak lihat bahwa ada konsistensi antara apa yang diterangkan oleh Presiden Prabowo dan aktivitas komunikator istana itu menghalangi pikiran publik. Kan Presiden Prabowo mengatakan saya butuh kritik tuh karena saya harus hidup dari kritik. Sementara komunikator istana itu menghalangi orang memberi kritik dengan bantahan-bantahan yang tidak masuk akal. Bukannya menguji dalil dari netizen, tapi justru datang dengan tagline yang langsung membatalkan ide-ide yang sifatnya kritis. So, kalian tuh yang gelap, bukan kami yang gelap tuh. Silakan pergi ke luar negeri. Dan itu yang menunjukkan bahwa kita tidak punya pemahaman yang komprehensif tentang keadaan sosial kita. Bahkan hari-hari ini Presiden Prabowo melonggarkan, bahkan memulai lagi semacam upaya untuk mengekspor, sebetulnya mengekspor atau pengerahan tenaga kerja ke luar negeri yang dulu udah bukan di stop tapi disederhanakan atau diefisiensikan zaman SBY misalnya, sekarang dibuka lagi tuh. Itu kan tidak konsisten bahwa mereka yang pergi ke luar negeri artinya itu sama dengan dalil yang diucapkan oleh para pekerja migran kita, yaitu kabur aja dulu. Dan kita tahu bahwa mereka justru menyumbang paling banyak devisa buat negeri ini. Dalam 1 tahun misalnya ada 365 triliun rupiah masuk dalam bentuk remitansi, yaitu dikirim dari luar negeri. Sementara di dalam negeri mereka dianggap sebagai tidak patriotik. Nah itu kumpulan inkonsistensi yang bisa kita baca hari-hari ini. Jadi saya kira mau dibantah seperti apapun, kondisi pasar Tanah Abang, ini di Jakarta Pusat ya, pasar Tanah Abang ini kan selama ini selalu menjadi indikator berdenyut tidaknya perekonomian warga ya. Ini jelas membatalkan retorika pemerintah. Pasar Tanah Abang ini jangan dianggap ini hanya untuk keperluan warga Jakarta. Banyak sekali dari warga-warga daerah yang memborong pakaiannya itu, termasuk bahkan tadi yang Anda sebut
jualan online itu dari Tanah Abang gitu. Sementara dari berbagai daerah seperti Tasik dan sebagainya itu juga para konveksi ini dan industri tekstil itu juga mensuplai barang-barangnya itu ke Tanah Abang. Oke, akhirnya sinyal pasar yang sifatnya abstrak itu dalam teori ekonomi, kan sinyal pasar itu semacam rumus tentang supply demand itu yang bisa dihitung dengan berbagai macam agregat. Tapi agregat yang paling terasa sekarang adalah berita bahwa pasar Tanah Abang secara fisik, bukan sekedar abstrak, itu sepi. Ya memang ada keterangan bahwa itu orang pindah pada online, pindah pada belanja online, tetapi di Indonesia ada semacam budaya untuk mendatangi pasar karena bisa memegang langsung barangnya itu, bahwa tekstil atau ya bahan kebutuhan sehari-hari bisa langsung dilihat dengan mata. Indonesia masih punya tradisi itu, dan pasar Tanah Abang itu jelas adalah representasi dari pasar yang konkret, dan yang konkret di situ adalah kesepian tuh. Nah, kita mulai menghitung bagaimana konsekuensi dari penerimaan pajak kalau pasar Tanah Abang tidak punya pendapatan, para penjual retail di situ tidak punya penghasilan, tentu mereka juga tidak akan bayar pajak tuh, dan mereka pasti akan diuber bahwa harus ada pajak ini pajak itu. Dan kita lihat bagaimana tekanan beban pada pajak itu, pada PPN, pada pajak-pajak yang sebetulnya secara agregat tidak mampu untuk dikumpulkan oleh pemerintah melalui apa disebut core tax. Dan itu hanya bisa diterangkan oleh Sri Mulyani kemarin bahwa oke, ini kan belum semester pertama selesai, jadi nggak usah cerewet dulu. Kira-kira begitu ngedumanya Ibu Sri Mulyani. Padahal fakta bahwa dibandingkan tahun lalu kita drop 40% pajak, pemasukan pajak. Tahun lalu cuma 8%. Jadi terlihat memang bahwa soal pajak itu adalah kemampuan ekonomi yang menurun mengakibatkan pendapatan rakyat terkoreksi dengan konsekuensi daya beli mereka turun. Nah, itu logika itu yang harusnya dipahami oleh para komunikator istana, supaya jangan sekedar menganggap bahwa ya kalau Anda tidak bisa bekerja di Indonesia ya silahkan kabur dari kita, dari negeri ini karena Anda tidak nasionalis, tidak patriotik. Padahal mereka yang kita sebut sebagai pahlawan devisa. Jadi sekali lagi di dalam situasi bulan puasa kita coba mengevaluasi batin kita, sekaligus meminta para penentu kebijakan itu juga mengevaluasi kegagalan mereka untuk memberi harapan bahwa ekonomi seharusnya tumbuh di bulan puasa. Yang terjadi justru adalah redup di mana-mana, dan Indonesia redup itu penanda pertama bahwa akan ada kegelapan panjang. Mungkin satu semester ke depan akan ada kegelapan panjang, dan itu terlihat dari data-data internasional. Tapi sekali lagi kita selalu punya semacam siasat, karena Indonesia punya filosofi yaitu yang tidak bisa dipenuhi oleh negara bisa dipenuhi oleh tetangga, bisa dipenuhi oleh extended family, oleh keluarga besar. Semoga antropologi itu masih bisa bekerja di hari raya Idul Fitri nanti. Ini hanya analisis. Terima kasih. Salam akal sehat.